Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Yang pada kesempatan ini, saudara, saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa perundang-undangan, khususnya adalah undang-undang yang terkait di korupsi, itu Undang-Undang 31 tahun 99 dan nanti Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ya, saya berharap saudara mengikuti dari undang-undangnya masing-masing. Jadi saya berharap saudara sudah memiliki undang-undangnya sehingga saudara nanti kalau Pak Ali bahas ini, saudara sudah bisa mengikuti dan sudah bisa nyoret-nyoret. Nah, terkait dengan secara teoritik, bahwa hukum pidana khusus yang kemarin Pak Ali sudah sampaikan, kenapa undang-undang korupsi itu merupakan hukum pidana khusus, itu begini. Jadi karena di dalam undang-undang korupsi, kan kemarin sudah Pak Ali sudah sampaikan, makna dari hukum pidana khusus adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang ketentuan pidana yang di situ ada ketentuan materialnya dan juga ada ketentuan formilnya. Oke. Jadi ada ketentuan materialnya dan ada ketentuan formilnya. Nah, ketentuan formil itu apa? Ketentuan material itu apa, Pak? Ketentuan material itu kayak begini, Saudara. Misalnya, setiap orang secara melawan hukum, sebagainya. Ini namanya ketentuan material. Artinya adalah perbuatannya. Ya, perbuatan apa yang dilarang. Itu ketentuan material. Pasal 3, ketentuan material. Jadi, ini yang disebut dengan ketentuan-ketentuan material. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu ya, itu ketentuan material. Nah, terus ini material-material. Ini material-material namanya. Ketentuan material atau hukum pidana material. Sedangkan yang ini, saudara sekalian, selain itu ada ketentuan formil. Nah, ketentuan formil atau hukum formilnya. Misalnya apa di sini, saudara? Nah, ada penyidikan, ada penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini kan ketentuan formil, saudara. Jadi proses beracara. Jadi disinilah yang kita sebut sebagai bahwa hukum atau undang-undang tipikor ini masuk dalam kategori hukum pidana khusus, gitu ya. Jadi tidak semua undang-undang pidana di luar KUHP bisa kita sebut sebagai hukum pidana khusus. Yang bisa kita sebut sebagai hukum pidana khusus adalah jika undang-undang tersebut itu mengatur baik ketentuan material maupun formil. Bisa diikuti ya? Baik. Saya lanjutkan, saudara sekalian. Nanti secara teoritik juga saya akan berikan saudara untuk membuka di Pak Ali, jadi di YouTube-nya Pak Ali ada sudah Pak Ali mengajarkan tentang tipikor, ya nanti dicari pada kesempatan ini. Saudara sekalian, pertama Pak Ali akan saya sampaikan bahwa undang-undang tipikor ini subjek hukumnya ada dua, yaitu subjek hukum berupa orang perorangan dan korporasi. Kalau orang perorangan beliau sebut sebagai pegawai negeri, atau sebenarnya setiap orang. Jadi subjek hukumnya adalah bisa setiap orang, terus khusus pegawai negeri, atau bahkan korporasi, saudara. Korporasi itu apa? Adalah kumpulan orang yang merupakan badan hukum atau tidak. Jadi ini sangat cair sekali. Misalnya saudara ada perkumpulan apa ya, sesama penggemar fun bike misalnya. Lalu kemudian di situ ya tidak ada badan hukumnya. Cuma perkumpulan itu kemudian lalu saudara itu mengadakan kesepakatan untuk minta atau ngambil dana dengan cara penipuan atau penggelapan ke pemerintah. Nah, seperti itu misalnya, lalu kemudian pemerintah dirugikan. Nah, itu saudara bisa terjerat. Ini yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, pegawai negeri saudara itu siapa saja? Apakah pegawai negeri dalam arti sempit yang seperti misalnya
dosen dari saudara-saudara misalnya, atau bapak ibu saudara yang sebagai pegawai negeri. Bukan itu ternyata. Jadi pegawai negeri yang menurut ketentuan dari Undang-Undang Tipikor 3199 bukan pegawai negeri dalam arti sempit, tetapi pegawai negeri dalam arti luas. Meliputi siapa saja. Itu ya, pegawai negeri yang biasa itu, yang sempit, pegawai negeri ini yang C, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah disebut sebagai pegawai negeri. Atau dia bekerja di tempat korporasi yang menerima bantuan dari negara juga disebut pegawai negeri. Artinya bisa menjadi sasaran atau menjadi subjek. Terus orang menerima gaji atau upah dari korporasi lain. Korporasi lain itu tetapi mempergunakan modal atau fasilitas dari negara. Juga bisa disebut sebagai pegawai negeri. Oke, jadi itu saudara. Nah, saudara sekalian, ini yang saya sampaikan bahwa tindak pidana korupsi, jadi di undang-undang ini itu ada 2 kategori tindak pidana, saudara, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berhubungan atau berkaitan dengan korupsi di bab 3. Jadi ada 2 tindak pidana, yaitu 1 tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Nah, kalau tindak pidana yang korupsi jelas, misalnya orang yang melakukan tindakan bla 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 bla, perbuatan bla bla bla. Tapi kalau yang berkaitan yang tindak pidana yang kedua ini apa, Pak? Misalnya gini, mencegah, merintangi, menggagalkan, ya, penyidikan. Ini masuk kategori yang berkaitan. Terus tidak memberi keterangan, ini yang namanya berkaitan, dan terus sampai ke bawah. Oke, begitu. Jadi ada 2. Ini saudara catat-catat saja penjelasan Pak Ali ya. Jadi saudara ini harus diperlukan kecerdasan dalam kuliah daring ini. Jangan ngantuk. Jadi istilahnya ini malah lebih ke arah kalau saudara yang pernah di pesantren, ini kayak ngaji kitab, gitu ya. Jadi saudara sudah bawa kitabnya, kemudian saudara beri catatan-catatan. Itulah yang saya minta, saudara sudah punya undang-undang ini, gitu, sehingga saudara sudah bisa lihat. Nah, saudara sekalian, pasal 2 sekarang. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat saudara kasih tanda coret ya, kasih bawah. Ya, tanda apa itu di garis bawahi. Oke. Di sini juga ada di pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan bla 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 terus ada di sini. Dapat merugikan, ada kata dapat di sini ya. Nah, ini saudara garis bawahi. Kemudian di sini pengembalian keuangan negara tetap ya tidak menghapuskan pidananya. Artinya jika ada orang yang korupsi lalu kemudian diproses dan kemudian akhirnya dia mengembalikan keuangan negara, itu tidak menghapuskan korupsinya gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini silakan nanti kalau misalnya saudara ingin membuat dalam sebuah tulisan atau skripsi saudara, ini juga bisa menjadi salah satu topik ya, pengembalian keuangan. Nah, saudara sekalian, begini. Rumusan kata dapat dan baik itu di pasal 2, pasal 3 maupun nanti berkaitan dengan pasal 4, saudara sekalian, itu maknanya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini menganut perumusan atau delik material, formil dan material. Formil, utamanya adalah formil gitu aja. Jadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini itu menganut perumusan secara formil. Artinya tidak mesti atau tidak harus ada akibat. Bagaimana Pak itu? Begini, kalau kata dapat begini saudara, kata dapat begini, istilah dapat itu kan berarti bisa, ada, bisa, tidak. Dipahami ya saudara ya? Jadi kerugian negara itu kan bisa iya, bisa juga enggak.
Ini bagi kita orang-orang yang ingin bahwa korupsi ini agar terberantas dan hilang, maka sebenarnya rumusan ini tuh bagus dan menguntungkan bagi kita, menguntungkan warga masyarakat, menguntungkan kita para pejuang korupsi. Ya, karena tidak mesti harus ada kerugian. Misalnya istilahnya adalah dapat merugikan. Saudara misalnya begini, saudara kuliah dengan Pak Ali dapat menghidupkan kamera, oke? Dengan begini, saudara kuliah dengan Pak Ali wajib menghidupkan kamera. Kira-kira saudara sekalian, kalau terkait dengan soal ini, saudara yang dengan istilah kata dapat, ini kan berarti saudara ya boleh menghidupkan, juga boleh tidak. Betul ya? Betul ya? Tetapi kalau ini kata-kata wajib, maka mau tidak mau saudara harus. Maka di sini kemudian saudara, dapat ini memang menjadi keuntungan bagi kita yang menjadi pejuang aparat penegak hukum dalam menegakkan tipikor. Begitupun juga pasal 3. Ya. Nah, masalahnya saudara bahwa kata-kata dapat ini saudara, itu dianulir oleh MK. Loh, ya. Nanti saudara lihat dicek ya. Putusan MK nomor 2 sekian, nomornya saya agak lupa, 2016. Jadi itu saudara tolong dicari nanti ya di putusan MK itu. Di putusan MK itu yang sebenarnya di awalnya rumusan kita itu ada kata dapat, sekarang menjadi tidak ada atau dihilangkan. Kata dapat menjadi tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, saudara membacanya begini, setiap orang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara. Berarti saudara kalau membaca ini, harus ada kerugian atau tidak, saudara? Harus ada kerugian, Pak. Harus ada kerugian, karena di sini kata dapatnya sudah dihilangkan. Nah, itu saudara harus pahami. Nah, ini keuntungan besar bagi para koruptor, karena koruptor akan bisa bersembunyi. Nah, misalnya begini, misalnya, loh, saya memang melakukan tindakan bla 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 bla, misalnya melawan hukum dan sebagainya. Tetapi negara tidak dirugikan, misalnya, atau maka dia selamat seolah-olah gitu. Bisa berlindung di balik rumusan peraturan perundang-undangan yang tadinya ada kata dapat sekarang dibuang. Paham? Termasuk begini. Termasuk ini juga ada kata dapat ini juga dibuang. Nah, akibatnya lebih lanjut adalah di pasal 4. Bagi orang-orang yang sepakat bahwa kerugian negara jika tidak ada, maka kemudian tidak bisa disebut sebagai korupsi. Maka pasal 4 juga menjadi masalah. Coba, pengembalian keuangan negara, kerugian negara tidak menghapuskan pidananya. Karena pasal 2 dan pasal 3 tadi rumusannya sudah kata dapat sudah tidak ada, maka jika ada orang yang korupsi, lalu dia mengembalikan keuangan negara, mengembalikan uang yang dikorupsi, maka menjadi masalah. Jadi seolah-olah tidak ada kerugian lagi. Dan kemudian dia sudah tidak boleh dituntut. Paham? Nah, gitu loh. Ini pandangan-pandangan yang tadi bahwa akibat karena dapat ini dibuang, ya kata dapat ini sudah tidak berlaku lagi, akhirnya kemudian di pasal 4 ini menjadi masalah. Misalnya si A pada saat hari ini misalnya dia korupsi 5 miliar misalnya. Lalu kemudian ditabungkan atau dibuat investasi di mana. Ternyata tahun depan atau gini aja contohnya, 2 tahun lalu dia mengambil uang negara 5 miliar. Lalu kemudian sekarang dia baru tahu kalau dia sekarang mau dituntut. Nah, lalu dia sudah siap-siap. 5 miliar itu kemudian dikembalikan ke negara. Saudara, kalau kita
pakai pasal 4 yang utuh ini, meskipun dia sudah mengembalikan 5 miliar ke negara, dia tetap bisa dipidana. Paham? Tapi karena tadi ada istilah penghilangan kata dapat dan istilah dapat itu dihapus, maka kemudian orang berpandangan, lo kan sudah tidak ada kerugian negara. Kalau sudah tidak ada kerugian negara berarti tidak boleh dong orang itu diproses. Lah kayak begini ini masalah. Oke? Masalah itu. Jadi saudara sekalian, kalau Pak Ali setuju gimana? Pasal 4 ini tetap. Jadi orang kalau mengembalikan tindak pidana, mengembalikan kerugiannya ya tetap dipidana. Tetap menjadi diproses. Karena kalau begitu enak-enakan dia. Dibawa dulu, lalu kemudian ditabungkan atau apa, dinikmati bunganya, lalu kemudian dia kembalikan. Padahal kejahatannya sudah ada, kejahatannya yaitu kejahatan mengambil uang negara. Hanya karena dia akan karena akan diproses, dia ketakutan lalu mengembalikan. Nah, kalau begini ini kan cara orang nakal ya, cara orang nakal yang pengen menang sendiri ya. Saudara, kalau nanti jadi jaksa atau jadi polisi atau syukur saya doakan di KPK, saudara pegang omongan saya seperti ini. Jadi kita terhadap pihak-pihak tertentu, kita juga harus memperhatikan soal masalah itikat buruk ya. Jadi itikat buruk, dia sudah beritikat buruk. Oke, selebihnya. Nah, perbedaannya apa Pak? Pasal 2 dan pasal 3. Kalau pasal 2, saudara, kalau pasal 2 ini setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri, melawan hukum. Ini istilah dalam bahasa penegakan hukum biasanya korupsi melawan hukum, dan kemudian ini korupsi karena menyalahgunakan kewenangan. Jadi ini bedanya ya. Kalau di sini ini menyalahgunakan kewenangan. Ini maknanya adalah misalnya seorang gubernur kan punya kewenangan, kemudian disalahgunakan. Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kemudian dia gunakan untuk manipulasi tertentu, lalu kemudian negara dirugikan. Nah, ini bedanya. Kalau di sini itu menyalahgunakan kewenangan, sedangkan kalau di sini itu namanya adalah melawan hukum. Nah, saudara sekalian, di pasal 2 ini, saudara, ada ketentuan yang baik yaitu melawan hukum. Saudara kenal ya, melawan hukum itu ajaran sifat melawan hukum itu ada berapa dulu? Ada berapa? Ada 2 ya. Ada sifat melawan hukum yang material dan sifat melawan hukum formil. Tapi beda dengan tadi ya. Kalau tadi hukum tindak pidana formil, tindak pidana material. Ini saudara. Melawan hukum yang secara material, formil dulu. Melawan hukum secara formil, saudara, itu artinya adalah melawan undang-undang. Artinya tertulis. Sedangkan melawan hukum secara material, itu maknanya adalah tidak mesti harus ada undang-undang. Bisa saja itu ketentuan atau norma-norma yang tidak tertulis. Paham? Bisa membedakan, saudara? Misalnya begini. Orang berzina, saudara, si A sama si B, sama-sama nih, atau teman kuliah, melakukan tindakan asusila berzina. Secara tertulis memang tidak ada, tetapi secara norma jelas ya, jelas merupakan pelanggaran norma. Disitulah yang Pak Ali sebut bahwa melawan hukum ini bisa dimaknai 2, yaitu sifat melawan hukum yang material dan formil. Oke, saudara catat ya. Ini diperhatikan ya semuanya ya, fokus ya, perhatikan. Nah, ini pelajaran angel ya, ini susah sekali. Oke. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang ada di pasal 2 itu sendiri. Jadi di pasal 2, saudara, itu mengadakan penjelasan begini. Nah, langsung Pak Ali. Ya, jadi penjelasan di pasal 2 ini penjelasannya begini. Nah, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material.
Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Jadi di sini itu baik itu formil maupun material, yakni dijelaskan loh padahal meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma hidup dan sosial masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Oke? Terus penjelasan lagi. Dalam ketentuan ini juga kata dapat belum frase merugikan keuangan perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana cukup ya dengan dipenuhi unsur perbuatan. Tidak perlu ada akibat. Iki cetok, saudara, cetok. Tetapi sekarang itu ya, jadi kalau yang ini sifat melawan hukum yang tadinya formil material itu sekarang dianulir oleh putusan MK. Juga tahun 2000 berapa itu 2006 atau berapa nanti dicari nanti pas Pak Ali akan sampaikan. Jadi ada dua putusan MK saudara yang sama-sama menganulir. Yang pertama itu menganulir sifat melawan hukum yang tadinya itu diartikan formil material, sekarang ini tuh dicoret saudara. Nah, yang Pak Ali ini coret. Tidak ada lagi kata-kata maupun dalam arti material. Artinya apa saudara? Maknanya adalah yang disebut korupsi itu harus melawan hukum, artinya melawan undang-undang. Harus ada yang tertulis. Misalnya undang-undang apa yang dilanggar nih? Misalnya undang-undang tentang merek, undang-undang tentang dagang, harus ada undang-undang yang dilanggar. Kalau misalnya tidak ada undang-undang yang dilanggar, jur piye? Ya tidak bisa disebut sebagai korupsi. Itu putusan MK yang pertama. Putusan MK yang kedua, kata dapat ini juga dihilangkan. Kata dapat ini tidak lagi diadakan. Sehingga semua tindak pidana korupsi harus ada akibat. Bisa dipahami, saudara? Jadi ada dua keputusan MK ya, yang ini sama-sama merugikan kita sebagai penggerak dari anti korupsi. Bagi pelaku tindak pidana korupsi senang saudara, karena di sini ini lebih mudah. Jadi saudara sekalian, kita kembali setelah ada putusan MK, dua putusan MK itu, kalau kita kembali ke sini, saudara. Ya. Kalau kita baca, berarti begini. Setiap orang yang secara melawan undang-undang, oke, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, bla 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 sekian. Artinya rumusan itu tuh semakin mempersempit pelaku tindak pidana korupsi. Kalau jaringnya semakin dipersempit, berarti orang yang korupsi bisa saja lepas, bisa saja bebas. Kenapa? Karena tidak masuk jaring ini. Paham? Paham, saudara sekalian? Oke. Nah, jadi mari kita berpikir bersama-sama bahwa dengan ada putusan MK2 itu cukup cukup mengganggu bagi kita. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, ini hal-hal yang khusus yang ada di KUHP, bahwa yang ada di Undang-Undang Tipikor itu mengenal pidana mati dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu maksudnya adalah dalam kondisi-kondisi apa? Nah, di penjelasan mari kita lihat. Di penjelasan saudara sudah kita bisa tahu apa kondisi-kondisi tertentu. Jadi orang yang kalau melakukan korupsi kok dalam kondisi-kondisi tertentu ini maka bisa dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah sebagai pemberatan. Misalnya tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, ya. Negara dalam keadaan bahaya, dia melakukan korupsi. Negara pada terjadi bencana nasional, korupsi. Terus dia residif, korupsi. Maka dia pidana. Pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter ekonomi, kok dia korupsi? Ada 4 hal kondisi ini
kok dia melakukan korupsi, maka pidananya adalah pidana mati. Nah, permasalahan berikutnya adalah selama ini kita tidak pernah ada penjatuhan pidana mati, tidak pernah ada. Meskipun orang itu jelas beberapa waktu lalu ya juga ada pejabat negara yang melakukan korupsi dalam ketika wabah, ketika sedang bencana, ketika sedang itu ada, tetapi juga tidak dipidana mati, ya. Ya, soal itu soal kebijakan, ya, soal tidak tahu itu. Apa menurut hakim itu ya kita husnudzon saja. Barangkali menurut hakim itu pidana mati terlalu keras mungkin loh ya. Oke. Baik, pertanyaan nanti disimpan, saudara. Saya akan lanjutkan. Oke, pengembalian keuangan negara sudah. Baik, saudara. Pasal 5. Pasal 5 ini merupakan delik suap, saudara. Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud bla 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 ini. Saudara, perhatikan rumusan ini. Rumusan pasal ini kan berarti ini deliknya apa? Dia tidak ada deliknya seolah-olah ya. Karena memang tidak merumuskan perbuatannya apa, bentuk perbuatan pasal 5 ini loh. Tidak ada. Pasal 6 juga tidak ada. Nah, dia hanya menunjuk pasal 209 KUHP. Nah, ini banyak diprotes karena kok menunjuk pasal lain. Kenapa tidak dituliskan normanya atau tidak disebutkan aturan yang dilarang atau perbuatan dilarang. Nah, ini saudara diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini sekarang. Nah, jadi pasal 5. Dipidana dengan pidana penjara paling lama. Ini sudah tidak lagi menunjuk ya, sudah tidak menunjuk pasal 209 KUHP. Tapi apa yang ada di pasal 209 KUHP ditulis ulang ya, ditulis ulang, dimasukkan. Jadi sekarang saudara sekalian pasal 209 terus 210 pasal-pasal lain itu sudah dicabut sebagaimana yang ada di sini. Jadi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang ada di KUH, yang ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ini ketentuannya ada di sini, saudara. Nah, saudara tulis. Nah, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, pasal 29, 210, 387, 388, 415, 416 dicoret di garis bawahi saudara ya di undang-undang saudara. Ini dinyatakan tidak berlaku ya. Oke. Dinyatakan tidak berlaku. Ini artinya kalau nanti saudara misalnya ada jadi apa pengacara atau apa, jangan menggunakan pasal-pasal ini karena pasal-pasal ini sudah dicabut. Yang mencabut adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Bisa dipahami, saudara? Bisa diikuti? Oke, lanjut ya. Jadi itu ini pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001. Nah, ini kalau saudara pahami ini adalah suap ya. Jadi dia suap. Lanjut, nanti kita beralih ke 20 saja kalau yang ini ada semua, saudara. Ya, terus kemudian lalu saudara kemarin sudah tidak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oke. Saudara sekalian, ini ada beberapa hal yang jadi begini. Ini saya akan alihkan saudara untuk ada bahan lain. Ya. Bahan lain ini saudara, sebenarnya nanti kalau saudara sudah saya kirimi
PowerPoint rekaman saya, saudara sudah dapat. Ini terlihat ya, saudara ya? PowerPoint-nya Pak Ali terlihat? Halo? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya, baik. Tindak pidana. Saudara, ada beberapa hal yang bersifat khusus. Nah, ini yang akan Pak Ali akan sampaikan. Nah, meskipun ini nanti juga saudara juga bisa lihat ketika pada saat mengikuti tayangan saya. Saudara, yang pertama, tidak ada aturan pedoman khusus. Ini kelemahan yuridis ya, hal-hal khusus yang ada di KUHP. Yang ada di Undang-Undang Tipikor. Selain itu juga ada keunggulan-keunggulannya. Nanti yang keunggulannya saudara bisa lihat ya. Ini juga tadi sudah beberapa Pak Ali sudah sampaikan. Nah, salah satu keunggulan dari yang ada di Undang-Undang Tipikor ini adalah adanya pengaturan tentang batas teritorial tadi di pasal itu, batas teritorial, kemudian sistem pembalikan beban pembuktian, ancaman pidana minimum khusus, ancaman pidana mati tadi sudah Pak Ali jelaskan ya, saudara sudah lihat. Oke, sekarang coba pengaturan tentang korporasi tadi juga sudah Pak Ali sebut, kemudian ada yang pengaturan tentang yurisdiksi kriminal yang diperlakukan keluar batas wilayah. Coba sekarang Pak Ali kembali ke yang tadi ini. Nah, ini yang dimaksud dengan setiap orang di luar wilayah ini pasal 16 ini loh yang jadi dia bisa sampai bisa bisa berlaku untuk pelaku-pelaku di luar batas wilayah negara. Oke, lanjut saudara. Kalau ini misalnya terus berikutnya adalah ada ancaman pidana minimal khusus. Ancaman pidana minimal khusus itu, saudara, ini di sini. Nah, contohnya. Terus Pak Ali sebut contoh saja yang ada di pasal 3 atau 4. 2 mulai dari 2 ini. Saudara, yang seperti ini namanya ancaman minimal khusus. Ya. Dipidana penjara paling singkat bla bla bla, paling lama bla bla bla. Ini namanya minimal khusus. Paham ya? Jadi di sini ada minimalnya. Minimal khusus untuk pasal tersebut ya, untuk pelanggaran pasal 2. Nanti kalau di pasal 3 ada minimal khusus lagi yaitu minimal 1 tahun. Khusus untuk pasal 3 gitu ya. Kemudian nanti di sini pasal 5. Pasal 5 juga gitu. Nah, kalau ini minimal paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Ini namanya minimal khusus untuk pasal 5. Itu yang kita sebut dengan minimal khusus. Bisa dipahami, saudara? Saya itu minimal khusus. Kemudian Pak Ali kembali lagi. Apalagi nih, misalnya beban pembuktian yang terbalik mana? Jadi pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian ini misalnya contohnya adalah begini. Nah, saudara, ini bukti nanti di yang formil, di formilnya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Pasal 37. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tipikor. Ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. Misalnya gini, saudara, saya menuduh salah satu dari saudara. Misalnya saudara, saudara mencontek ya. Misalnya gitu ya. Misalnya saya menuduh begitu. Kalau umumnya, saudara, bahwa sayalah yang harus membuktikan.
Karena saya yang menuduh. Jadi di dalam hukum prinsip hukum umum, presumption of innocence, maka beban pembuktian itu ada si penuduh. Oke, bebannya ada pada si penuduh, itu pendakwa. Dalam hal ini adalah jaksa. Tapi di dalam tipikor ini bisa berlaku sebaliknya. Misalnya tadi contoh, kamu saudara mencontek ya, maka saya nilai jelek. Lalu saudara memberikan bukti balik. Enggak, Pak, saya enggak mencontek. Ini, Pak, buktinya. Saya ada 2 saksi. Ini pekerjaan saya murni, Pak. Dan ini itu ada video, ada ini, ada bukti ini. Itu namanya beban pembuktian yang saudara boleh unggah. Saudara boleh lakukan. Ini namanya beban pembuktian terbalik. Paham ya? Paham, saudara? Bisa diikuti? Halo? Bisa ya? Oke. Pidana mati sudah. Terus kemudian berikutnya. Berikutnya, saudara, berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Oke, saya kira. Berkoordinasi dengan Jaksa Agung, kemudian selebihnya adalah kalau extraordinary crime nanti saya akan sampaikan, ada gratifikasi nanti saya akan sampaikan, kembalikan oke, sumber alat bukti. Baik, ini pelan-pelan kita akan kembali kepada undang-undang tersebut. Oke, lanjut ya, punya hak pembukti. Saudara sekalian, di undang-undang korupsi ini juga ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat boleh melakukan boleh melakukan pelaporan dan ikut mengawasi bahwa dirinya itu juga sebagai bagian dari masyarakat. Saudara sekalian, ada beberapa kelemahan ya, bahwa kelemahan yang ada di dalam undang-undang korupsi ini, tipikor ini, saudara. Pertama, bahwa di dalam undang-undang ini tidak ada menyebut bahwa apakah ini termasuk kategori kejahatan apa pelanggaran, ya, tidak ada. Saudara cari bahwa di mana ada kata-kata bahwa pasal ini disebut kejahatan, pasal ini disebut pelanggaran, itu tidak ada. Itu kesalahan yang pertama, bukan kesalahan, kelemahan pertama. Coba saudara tulis ya. Jadi itu salah satu kelemahan. Kelemahan yang pertama. Jadi tidak ada itu. Nah, terus kemudian saudara sekalian, jadi loh Pak, apa masalah kalau misalnya setiap harus ada undang-undang itu harus membuat bahwa dirinya itu melakukan suatu perbuatan itu masuk kategori kejahatan apa pelanggaran? Harus. Karena apa? Karena KUHP kita sebagai induk itu masih memakai, masih membedakan yang kita sebut sebagai pelanggaran dan kejahatan. Di mana itu, saudara? Yaitu ada di buku 2 dan buku 3 KUHP. Oke. Nah, dia membedakan, misalnya percobaan terhadap pelanggaran kan tidak dipidana. Ya, saudara sudah ngambil ya mata kuliah hukum pidana lanjut ya. Misalnya orang melakukan percobaan pasal 54 itu tidak dipidana, percobaan pelanggaran. Yang dipidana adalah percobaan kejahatan. Oke. Pembantuan juga begitu, membantu melakukan tindak pidana, kalau itu pelanggaran tidak dipidana. Tapi kalau itu kejahatan maka dipidana. Nah, sekarang permufakatan jahat. Itu juga nanti akan Pak Ali jelaskan bahwa permufakatan jahat seperti apa. Nah, oleh karena itu saudara, tapi Pak di pasal 15 ini itu kan menyatakan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, permufakatan jahat dipidana sama. Oke. Jadi tidak perlu ada pengurangan. Ini namanya ketentuan khusus ya, ketentuan khusus yang ada di pasal 15. Boleh enggak undang-undang di luar KUHP membuat ketentuan khusus? Boleh enggak, saudara? Boleh ya. Boleh saja ya. Jadi boleh. Kenapa tidak boleh, wong? Itu memang ada dasarnya, yaitu dasar pasal 103 KUHP. Kemarin dulu ya sudah kita bahas. Nah, jadi undang-undang di luar KUHP itu boleh mengatur khusus. Tetapi yang lengkap gitu. Karena kalau tidak lengkap bikin masalah bolong-bolong.
Seperti tadi, kejahatan atau pelanggaran. Pak, tapi kan sudah, misalnya katakanlah orang yang melakukan percobaan tidak peduli bahwa itu kejahatan atau pelanggaran, uang di dalam pasal 15 itu sudah pidananya sama. Pembantuan juga sama, permufakatan jahat juga sama. Tapi ingat bahwa pembedaan terkait dengan kejahatan atau pelanggaran kan bukan hanya untuk percobaan, pembantuan, permufakatan jahat. Misalnya residif. Residif kan juga ada bedanya, residif pelanggaran, residif percobaan. Ya, ada bedanya. Ya, misalnya begitu. Konkursus realis di situ atau konkursus idealis. Misalnya gitu. Artinya tidak mesti atau tidak kalau begitu ditulis semuanya ya. Jadi termasuk konkursus atau termasuk residif gitu. Harusnya kalau mau lengkap gitu. Biar semuanya. Jadi baik itu konkursus, tetapi ini sebenarnya menjadi masalah ketika saudara tahu ilmunya ya, tetapi kalau di dalam proses praktek nampaknya jarang diusut ini karena memang barangkali yo tidak paham tentang itu. Oke. Berikutnya saudara, ada ancaman minimum khusus tadi ya, misalnya minimal tadi kalau di pasal-pasal ini minimal sekian, paling singkat sekian, paling lama sekian. Oke. Saudara tahu itu kelemahan kedua ya. Jadi tidak ada aturan lebih lanjut mengenai penerapan minimum khusus. Tidak ada aturan. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah, saudara, jika ada konkursus, realis, jika ada residif, jika ada, ya oke lah, jika ada yang lain, padahal dia itu termasuk kategori misalnya konkursus atau termasuk residif. Yang kan kalau dalam ketentuan umum ya kan harus ditambah sepertiga, betul ya? Jadi misalnya begini, ada orang nyolong sekarang. Di samping nyolong, dia juga melakukan katakanlah perampokan. Selain perampokan, dia juga pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Saudara, itu namanya konkursus, realis. Kalau seperti itu kan berarti harus ditambah sepertiga. Diambil yang terberat, ditambah sepertiga. Lah, diambil yang sepertiga itu, saudara sekalian, itu ditambah sepertiga itu ditambah yang mana? Yang paling singkatnya ditambah sepertiga, apa yang paling lamanya yang ditambah sepertiga? Oke, ini tidak ditentukan di dalam Undang-Undang 3199. Itu ada kekurangan atau kelemahan. Tidak ada penjelasan. Itu yang disebut dengan kekurangan. Paham ya? Atau kelemahan. Jadi kalau misalnya nanti ada konkursus atau ada residif, itu misalnya yang mau ditambah sepertiga itu apakah paling singkatnya juga ikut naik? Apa hanya paling lama saja? Karena kalau menurut KUHP memang yang paling lama saja. Karena yang ada di KUHP itu menganut asas maksimal khusus ya. Kan KUHP menganut maksimal khusus. Tidak ada minimal khusus. Oleh karena itu, konkursus, residif itu ya hanya berlaku untuk yang maksimal khusus saja. Sedangkan ini kok tidak ada penjelasan. Itu salah satu kelemahan. Berikutnya, saudara sekalian, kelemahan yang keempat. Saudara, pasal KUHP, pasal Undang-Undang Nomor 3199 20/2001 ini mengenal adanya yang disebut dengan korporasi, subjek hukum berupa korporasi atau badan hukum. Padahal saudara kita tahu yang ada di KUHP hanya mengenal satu subjek hukum. Berupa apa? Subjek hukum dalam KUHP itu ada satu saja, yaitu berupa orang perorangan. Oke? Ya, orang perorangan. Atau alamiah, subjek hukum alamiah berupa manusia. Lah di Undang-Undang 31 tahun 99 ini selain orang perorangan dia mengenal berupa korporasi. Lah korporasi itu saudara, ini korporasi itu kan dipidana bisa dengan ini kan, bisa denda, bisa dengan kan setiap orang
Setiap orang itu berarti misalnya katakanlah ada korporasi yang melakukan penyuapan. Itu kan bisa juga dipidana. Tapi pidana di sini disebutkan bahwa pidana untuk korporasi adalah denda. Mana ini? Nah, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga. Baik, sekarang Pak Ali tanya, siap-siap semuanya ya. Saudara sekalian, KUHP kan tidak mengenal yang namanya apa itu korporasi. Kalau denda di dalam KUHP ada enggak? Denda di dalam KUHP. Ayo. Apakah KUHP mengenal denda, saudara? Kalau pidana denda ada, Pak. Ada ya? Baik, ada pidana denda. Oke. Oke, ada pidana denda. Sekarang permasalahannya apa, Pak, yang ingin Pak Ali bahas? Pak Ali bahas begini, saudara. Korporasi itu pidana pokoknya hanya pidana denda. Seandainya ada korporasi yang melakukan penyuapan, ada korporasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ada korporasi yang melakukan misalnya gratifikasi, atau ada korporasi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Saudara, dipidana apa? Kan pidananya denda. Oke ya, karena pokok itu denda. Oke. Tetapi korporasi itu ndablek, ndak mau memberikan denda, ndak mau membayar denda. Apa yang menjadi jalan keluar jika korporasi tersebut tidak mau membayar denda? Oke, misalnya begitu. Apakah ada jalan keluarnya? Oke. Sebenarnya ada. Pasal 30 KUHP, silakan baca saudara. Salah satu, ada yang baca, di pasal 30 KUHP yang berbunyi, saudara, ya. Silakan. Pasal 30 KUHP. Tidak ada yang bawa KUHP, saudara? Bawa, Bapak. Yuk, pasal 30 dibaca, saudara. Pasal 30 yang ayat 2, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Baik, saya bukakan ya. Saudara, memang kuliah daring begini tuh menurut Pak Ali itu agak sebentar, kok ini agak berat untuk pemahaman ya. Oke. Saya ambil di pasal 30. Semua ya saudara harus bawa KUHP, siap-siap ya. Sambil ini nanti saudara bisa cek. Pasal 30 KUHP. Oke. Pasal 30 itu begini bunyinya. Pidana denda sekian, terus kemudian jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Terlihat KUHP-nya Pak Ali? Ayo perhatikan semuanya ya. Oke. Kita lihat lagi yang ada di Undang-Undang 31 tahun 99. Saudara, di Undang-Undang 31 tahun 99 ini terlihat bahwa kalau korporasi melanggar katakanlah pasal 3, pasal 2 itu pidananya adalah denda karena tadi di pasal sudah dijelaskan pidana pokok untuk korporasi adalah denda. Tapi kalau enggak mau bayar terus piye? Oh, bisa Pak. Kalau enggak mau bayar berarti diberi kurungan. Siapa yang setuju?
raise hand. Artinya ini sudah beda undang-undang loh ya. Tadi itu KUH Undang-Undang 3199 karena tidak ada mengatur tentang jalan keluar itu, lalu kemudian kita kembali ke KUHP sebagai induk hukum pidana. Oke, teorinya kan begitu, betul ya? Betul ya? Terus, sekarang kalau begitu Pak, berdasarkan pasal 30 ayat 2, maka korporasi yang melakukan korupsi bisa, yang dijatuhi pidana denda dan tidak membayar, maka dia bisa diganti pidana kurungan. Betul? Yang setuju tunjuk jari. Ya, saudara pemenang tunjuk jari, serak paham saudara. Wis tak jelas kemenang. Wis saudara rak paham. Saudara, kenapa ini tidak bisa dipakai, saudara? Kenapa seolah-olah ada pasal 30 tetapi tidak bisa dipakai? Karena pasal 30 ayat 2 ini hanya bisa diterapkan untuk subjek hukum berupa orang. Paham? Kenapa kok hanya subjek hukum berupa orang? Ya karena KUHP hanya mengenal subjek hukum berupa orang atau manusia. Tidak mengenal subjek berupa korporasi. Bisa diikuti, saudara? Ya. Jadi, ketentuan yang di pasal 30 ayat 2 ini tidak bisa digunakan untuk menjerat atau untuk menjadi jalan keluar apabila korporasi melakukan korupsi dan dipidana denda. Tapi dia tidak mau bayar. Oke, itu tidak bisa. Lanjut sekarang, saudara sekalian. Kelemahan berikutnya, ini Pak Ali berikan lagi. Pasal tadi. Oke. Pasal 15. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama. Kalau ini permufakatan jahat. Apa makna permufakatan jahat? Di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 tidak ada. Permufakatan jahat ini apa atau bentuknya? Atau apa sih yang dimaksud dengan permufakatan jahat? Tidak ada. Oke, tidak ada. Di dalam Undang-Undang 31 99 tidak ada. Mari kita cek di pasal 88 di KUHP. Di KUHP ini pasal. Nah, dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berarti ini adalah pengertian dari permufakatan jahat. Betul ya? Bisa dipahami? Oke. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Pak. Pertanyaan Pak Ali, apakah pengertian dari permufakatan jahat yang ada di pasal 88 ini bisa kita gunakan untuk mengertikan permufakatan jahat yang ada di pasal 15 Undang-Undang 3199? Apakah bisa? Nah, saya berikan langsung. Ini saudara mesti belum paham. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa begitu, Pak? Karena lagi-lagi kita kembali ke bunyi 103. 103 KUHP menyatakan begini. Ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini maknanya adalah pasal-pasal yang di KUHP bab 1 sampai bab 8 buku 1 bisa juga diterapkan kepada undang-undang di luar KUHP. Tapi kenapa kok Pak Ali menjawab tidak, saudara? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok permufakatan jahat yang ada di pasal 88 tadi tidak boleh dipakai untuk Undang-Undang 3199, saudara? Ada yang bisa jawab? Karena termasuk ke bab 9, Pak, yang mana yang hanya berlaku dari bab 1 sampai bab 8 sebagaimana pasal 103. Ya, KUHP. Ya, pinter ini. Ranti Nur Aziza. Ya, terima kasih. Ini yang lain ini pada tidur, hanya Ranti yang menyimak dan pinter. Ya, terima kasih. Betul. Jadi, pasal 88 itu sudah tidak
lagi masuk kategori yang ditunjuk oleh pasal 103. 103 kan hanya menunjuk untuk pasal-pasal yang ada di buku 1 bab 1 sampai bab 8. Sedangkan yang tadi Pak Ali tunjuk, jadi mulai dari pasal 85, 86, 87 itu sudah masuk bab 9. Itu tidak bisa diterapkan untuk undang-undang di luar KUHP. Baik, begitu saudara sekalian, terima kasih dan saya akhiri ya saudara, terima kasih.